Perkenalkan, nama saya Alvan Mahardika Yuda Prajakusuma dengan NIM 2405 1204182. Di sini saya akan membuat PowerPoint yang saya akan jelaskan tentang mata kuliah Cyber Security atau keamanan data. Oke, langsung saja ke PowerPoint-nya. Di sini PowerPoint-nya setelah saya buat, saya kasih judul penerapan teknologi keamanan data yang berisikan tentang analisis proses dan produk keamanan data pada platform digital. Di era digital, data adalah aset yang berharga. Prinsip keamanannya mengacu pada CIA Treat, Confidentiality, Integrity, dan Availability, atau kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Adapun perbedaan antara proses dan produk. Proses keamanan itu sendiri mengacu pada kebiasaan atau kebijakan yang ada pada aplikasi, contoh verifikasi 2 langkah. Dan produk itu sendiri adalah fitur yang disediakan oleh aplikasi. Contohnya adalah enkripsi dan firewall. Di sini saya menggunakan dua platform yang berbeda, menganalisis dua platform yang berbeda, yaitu yang pertama adalah Google, yang kedua ada aplikasi tentang transfer uang yaitu Dana yang saya gunakan sehari-hari. Yang pertama ada Google. Di dalam Google itu sendiri menggunakan fitur keamanan berupa MFA dengan singkatan Multi-Factor Authentication yang berupa password plus verifikasi dari handphone. Sistem keamanan yang memerlukan pengguna memverifikasi identitas dengan lebih dari satu cara sebelum mengakses akun atau aplikasi. Jadi ibaratkan ada satu rumah, itu terdapat pintu yang berlapis, bisa berlapis 1, 2, tapi di sini ada 2, yaitu multi. Oke, langsung saja bisa dicek ketika kita mengeklik my.google.com, lalu di keamanan login, nanti bisa dilihat verifikasi 2 langkahnya sudah diaktifkan atau belum. Ini terus ada nomor pemulihan. Jadi pastikan email pemulihan dan nomor HP di sini aktif. Itu adalah kunci cadangan jika kita melupakan password kita yang telah dibuat. Jangan sampai nomornya tidak aktif atau hangus. Jadi nanti jika hangus tidak ada gunanya. Adapun email pemulihan, ini email kedua yang bisa digunakan untuk mengembalikan email ini jika lupa sandi. Di bawahnya juga ada device apa saja yang terhubung di akun ini. Jika ada device yang asing, kita bisa delete. Contoh saja kita search ini, bisa kasih tahu di mana saja device-nya. Oke. Di Google itu sendiri ada fitur juga. Terdapat login alert, notifikasi jika ada perangkat asing yang masuk atau login di email kita. Nanti ada konfirmasi email kita diloginkan ke akun apa saja. Oke, setelah mengamankan akun email Google kita, sekarang kita amankan aplikasi dompet kita yang masuk pada studi kasus yang kedua yang setelah saya amati, yaitu aplikasi Dana. Karena aplikasi ini berbasis mobile, jadi saya tidak bisa mencontohkan langsung di laptop saya, tetapi bisa saya tunjukkan melalui screenshot yang setelah saya lakukan. Kita masuk ke studi kasus Dana. Jadi di dalam Dana itu menerapkan layer security, yaitu keamanan berlapis, yang berupa PIN atau Personal Identification Number, OTP, One Time Password, dan DanaVis, Biometric Verification. Lanjut. PIN itu sendiri berupa
kode rahasia 6 digit statis gunakan untuk login. Dan fungsi utamanya adalah autentifikasi dasar pemilik akun. Jadi itu adalah kunci atau sandi pertama yang dimasukkan setelah membayar, sebelum membayar, atau bisa juga disetting setelah membuka aplikasi. Jadi PIN ini adalah lapis pertama yang digunakan. Nah, ini ada PIN yang seperti ciri-cirinya, ada 6 PIN. Di Dana ada 6 PIN, ada lupa PIN kalau kita lupa. Jadi biar lupa PIN nanti ada kode OTP. Oke. Kita masuk ke OTP atau one time password. OTP itu sendiri adalah kode dinamis via SMS ke nomor terdaftar. Hanya berlaku 2-5 menit. Jadi ketika lebih dari waktu yang ditentukan, itu OTP-nya tidak berlaku atau tidak bisa digunakan. Fungsinya adalah verifikasi saat login di perangkat baru atau device validation. Jadi nanti OTP-nya bisa dikirimkan ke WA, WhatsApp yang terdaftar pada aplikasi Dana. Nah, ini meskipun saya sudah search ini, tapi chat dari 2024, jadi tidak berlaku karena berlakunya hanya 2-5 menit saja. Setelah itu OTP-nya hangus. Untuk lapisan yang ketiga ada Danavis. Ini Danavis itu sendiri ada fitur tambahan dari Dana itu sendiri yang berupa biometric verification atau ya teknologi pengenalan face recognition di wajah yang dibuat scan. Fungsi utamanya adalah validasi untuk transaksi nominal besar atau aktivitas yang mencurigakan. Jadi kayak transaksi yang lebih dari 1 juta. Misalnya di Dana itu ada kebijakan transaksi lebih dari 1 juta itu menggunakan Danavis. Aktivitas yang mencurigakan itu adalah ketika kita tiba-tiba login ke device satu ke device lainnya dengan sangat cepat. Akan mencegah penyalahgunaan akun meskipun PIN diketahui orang lain. Jadi ini bisa menjadi kunci atau lapis dari pintu pertama maupun kedua jika PIN kita sudah hilang. Nah, ini ada face recognition, contohnya yang ada di Dana itu sendiri. Untuk yang selanjutnya, Dana menawarkan fitur Dana Protection. Jadi Dana Protection ini mencakup jaminan keamanan berupa garansi uang kembali 100%. Syaratnya akunnya premium dan penggunaan tidak lalai. Jadi tidak share kode OTP kita ke orang lain. Jadi di Dana Protection itu sendiri kita langganan ya Rp1.500 per bulan. Tetapi dengan Rp1.500 per bulan itu Dana menawarkan jika akun kita terkena peretasan akun hingga 20 juta, misal kita ditipu menggunakan telepon, juga ditipu transfer gitu. Yang penting akun kita tidak ada pada dia, itu tetap bisa diajukan klaim untuk garansi ini. Seperti asuransi lah ibaratnya. Oke, meskipun Google dan Dana punya teknologi canggih, ada satu celah yang tidak bisa ditambal oleh software itu sendiri, yaitu kelalaian manusia itu sendiri. Ancaman terbesar saat ini adalah social engineering atau rekayasa sosial. Contohnya itu sendiri adalah phishing, manipulasi psikologis untuk menipu pengguna agar menyerahkan data rahasia. Jadi modus yang marak terjadi saat ini adalah telepon palsu mengaku CS Bank atau Dana, menginformasikan kita berhasil menang mobil atau uang seperti itu, tapi itu dipastikan tidak ada, kecuali dari banknya itu sendiri datang langsung ke CS banknya. Link palsu, phishing via WhatsApp atau SMS. Nah, ini yang sering terjadi, apalagi kelalaian pada kaum yang gaptek. Biasanya ya yang gaptek tidak tahu ini link apa, tiba-tiba ada link asing yang ada pada WhatsApp itu diklik, tidak tahu apa, tiba-tiba misal data kita sudah hilang.
Oke. Oke, jadi kesimpulannya adalah keamanan data adalah tanggung jawab bersama antara sistem dan pengguna. Jadi keamanan itu yang saya jelaskan pada awal itu mencakup produk dan proses. Jadi tips dari saya menggunakan fitur MFA ya, atau biometrik. Yang pastinya jaga kerahasiaan data atau OTP. Jangan sebarkan OTP secara langsung. Jadi OTP muncul jangan langsung disebarkan. Jadi untuk rekomendasinya, untuk menghindari social engineering atau phishing yang terjadi marak saat ini, dengan cara mengaktifkan verifikasi 2 langkah di Google sekarang juga. Aktifkan dana Fish untuk transaksi yang aman untuk skala besar, dan rutin mengganti password dan PIN secara berkala. Itu tidak mencakup semua aplikasi, 2 aplikasi ini saja, tetapi aplikasi yang sangat krusial di handphone kita atau biar akun kita tidak diretas. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga presentasinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.